Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 411. Fan Shao seharusnya mendengar namanya. Dia adalah manajer umum grup Lin Yurou. Petik 2. Cui Ze tersenyum. Manajer umum grup Lin. Fan Shao terkejut dan menatap Cui Ze dengan senyum tanpa senyum. Kamu nak, apakah itu sengaja? Bagaimana caranya? Fotoku yang indah masih bisa terlihat di mata Fan Shao. Cui Ze tersenyum. Belum lagi, wanita ini terlihat sangat baik, terutama temperamennya, dia cukup baik. Seru Fan Shaoji. Apakah Shao Fan punya ide? Dia akan datang ke Zonghai dalam beberapa hari. Jika Shao Fan menyukainya, dia bisa menjadi model. Saya percaya itu akan menjadi hal-hal lain di dunia, kata Cui Ze buru-buru. Fan Shao terdiam, sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ya, Lin Yurou ini adalah manajer umum grup Lin. Ada seorang master hebat di belakangnya, dan Fan Shao dapat dimaafkan jika tidak berani. Cui Ze menghela nafas dengan sengaja. Kau kentut sialan. Petik 2. Fan Shao marah dan mencibir, bagaimana dengan Tuan Besar? Seberapa hebat Tuan Besar? Akankah keluarga penggemarku takut pada Tuan Besar? Kelompok Lin di area sepele, di provinsi Tianxing yang kecil, hanyalah raja dan hegemoni. Di mataku, itu kentut. Aku takut versus siapa yang akan datang dalam kehidupan ini. Bahkan jika orang-orang dari keluarga Li datang, selama mereka berada di Zonghai, di situsku, mereka harus disimpan untukku. Petik 2. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa keluarga Fan akan takut pada Tuan Besar. Petik 2. Cui Ze buru-buru berkata, lagi pula, dengan posisi keluarga Fan di militer, bahkan Tuan Besar tidak berani memprovokasi Anda, tapi apa? Saya tidak berpikir Fan Shao harus memiliki ide ini. Lagi pula, jika Anda memprovokasi Tuan Besar, beritahu kakak tertua Anda. Berhentilah mengambil saudaraku untuk menghancurkanku. Wajah Versace benar-benar dingin. Bukankah itu hanya sekelompok kecil Lin? Terlihat bagus, ketika mereka datang dalam beberapa hari, saya akan membiarkan wanita ini berdiri di depan saya telanjang dan membiarkan saya melukis gambar. Wajahnya penuh kebanggaan. Mendengar ini, Cui Ze juga tersenyum. Tapi dia diam-diam mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Bodoh. Versace ini benar-benar bodoh. Dia hanya dengan santai mengucapkan beberapa patah kata, dia rela menjadi senjata untuk dirinya sendiri. Namun, inilah yang saya inginkan. Pada saat itu, selama Versace dan Li Dong terlibat, dan Li Dong mengalahkan Versace, dia memprovokasi keluarga Fan. Dan begitu keluarga Fan diprovokasi, orang dengan posisi transenden di militer pasti akan membalas dendam dari Li Dong. Inilah tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke keluarga Fan kali ini. Keluarga Fan telah melakukannya, tetapi itu tidak cukup. Saya harus memenangkan beberapa putra keluarga Tionghoa setempat sesegera mungkin. Cui Ze berpikir dalam hatinya. Malam, Lin Yurou, yang baru saja mandi, menyusut ke dalam pelukan Li Dong, merasa sangat hangat. Ini baru menjelang tahun baru, dan cuaca masih sangat dingin. Apalagi di pagi dan sore hari, saat angin bertiup kencang, terasa dingin sampai ke tulang. Di masa lalu, saya tidur sendirian, tetapi sekarang saya memiliki satu orang lagi, dan dia adalah kekasihnya, suaminya, Lin Yurou seperti anak kucing dan sangat menikmati semua ini. Di villa, Pak Wan bilang orang sudah beres-beres, dan mereka bisa pindah besok. Petik 2. Lin Yurou berbisik, saat makan malam-malam ini, kamu memberitahu ibu tentang hal ini. Meskipun ibu mengerutkan kening saat itu, aku jelas merasa bahwa dia sangat bahagia. Petik 2. Bisakah kamu tidak bahagia? Saya telah tinggal di komunitas bobrok untuk sebagian besar hidup saya, dan sekarang saya telah berubah menjadi villa keluarga tunggal yang bagus sekaligus.
Ini juga memiliki halaman yang luas dan area yang luas di mana Anda dapat menanam sayuran dan bunga. Bab 412. Ibu senang. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, dia telah menderita selama setengah hidupnya, dan inilah saatnya dia menikmati dirinya sendiri. Petik 2. Terima kasih, Li Dong. Lin Yurou berkata lembut. Hah, kamu panggil aku apa? Li Dong mendengus dingin, dan mengulurkan tangannya untuk memukul pantat kecil Lin Yurou. Ups, tubuh halus Lin Yurou bergetar sedikit dan tersipu. Saya tidak akan diizinkan untuk memanggil nama saya di masa depan, saya ingin memanggil suami saya, Anda tahu. Kata Li Dong tidak senang. Oh. Petik 2. Telepon beberapa kali untuk mendengarkan. Petik 2. Suami. Lebih keras. Petik 2. Suami. Li Dong puas. Meskipun keduanya telah memperoleh sertifikat, Li Dong dan Lin Yurou tetap tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan antara suami dan istri. Karena Li Dong menyadari bahwa Lin Yurou belum sepenuhnya siap. Dia tidak ingin meninggalkan Lin Yurou dengan sedikit pun bayangan di hatinya karena hal semacam itu. Dia sedang menunggu hari ketika Lin Yurou bersedia melakukannya. Dan hari itu, segera. Lin Yurou bergerak dan mendekat ke dada Li Dong. Terkadang, aku sendiri tidak percaya, rasanya seperti mimpi, mengapa aku bisa memiliki suami yang baik sepertimu. Benarkah? Aku juga tidak percaya. Li Dong tersenyum. Tidak percaya apa? Aku tidak percaya bagaimana kamu bisa memiliki suami yang begitu baik. Li Dong tersenyum dan bercanda. Lin Yurou langsung bereaksi. Dia tersipu, kulitnya sangat tebal, Petik 2. Li Dong tersenyum, dan kemudian tangannya mulai bergerak di sekitar Lin Yurou. Melihat kegelisahan Li Dong, Lin Yurou semakin tersipu. Ketika tangan Li Dong menyentuh dadanya, Lin Yurou buru-buru meraih tangannya. Yah, aku akan menyerahkan kepindahan itu padamu besok, dan aku akan pergi ke perusahaan sendiri. Petik 2. Li Dong tidak melanjutkan, bisakah kamu mengemudi sendiri? Bukankah itu hanya mengemudi? Aku bisa. Petik 2. Li Dong mengangguk. Keterampilan mengemudi Lin Yurou bagus, dan dia merasa lega di Donghai. Tentu saja, dia masih akan mengatur tenaga kerja untuk melindunginya secara diam-diam. Demi keselamatan Lin Yurou, Li Dong tidak berani bersantai sedikit pun. Oke, aku mengantuk, tidur. Petik 2. Lin Yurou menepis tangan Li Dong, memunggungi Li Dong. Li Dong berhenti makan tahu, hanya memeluknya, dan keduanya segera tertidur. Tidak ada kata untuk satu malam. Hari berikutnya, keduanya terbangun, mereka tidak dibangunkan oleh jam weker, tetapi oleh Liu Jing. Karena Liu Jing tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan sedang mengemasi barang-barang di rumah. Aku berkemas cukup tadi malam dan memilah semua hal yang harus dibawa dan ditinggalkan. Tetapi ketika dia bangun pagi-pagi sekali, Liu Jing merasa bahwa masih ada sesuatu yang berharga untuk dibawa bersamanya, jadi dia membereskannya lagi. Dia tahu bahwa keluarga Lin tidak kekurangan uang, tetapi ada banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Lin Yurou selesai mencuci dan turun ke bawah sambil menguap, Bu, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Ini bahkan belum jam 7. Petik 2. Bagaimana awal? Liu Jing memelototi Lin Yurou, Xiao Dong biasanya lelah, jadi tidak apa-apa tidur lebih lama. Gadismu sudah menjadi istri orang lain. Kenapa kamu masih malas seperti dulu? Lin Yurou tidak bisa tertawa atau menangis. Kenapa dia malas? Ada beberapa wanita di dunia ini yang bekerja keras seperti dia, oke. Bab 413. Tapi dia juga tahu bahwa Liu Jing sangat mencintai Li Dong sekarang, bahkan lebih dari putri kandungnya, dan tidak ada gunanya dia mengeluh. Dia hanya terus menguap, berbalik dan berjalan ke dapur. Sejak mendapatkan sertifikat dari Li Dong, Lin Yurou memasak semua sarapan hari ini. Keterampilan memasaknya secara bertahap meningkat. Setelah sarapan, Lin Yurou pergi ke perusahaan sendirian.
Lin Guodong awalnya meminta Lin Yurou untuk pergi ke perusahaan dengan mobilnya, tetapi Lin Yurou menolak. Dia ingin mengemudi sendiri. Sebagai tanggapan, Lin Guodong melepaskannya. Tapi alih-alih mengendarai Rolls-Royce, dia melihat mobil sport Audi R8. Mobil ini sedikit lebih kecil dari Rolls-Royce. Lin Yurou masih terbiasa mengemudi, tapi Rolls-Royce terlalu besar untuk dia parkir. Setelah Liu Jing menangani piring, dia sangat bersemangat karena dia akan pindah berikutnya. Di pintu, Li Dong telah mengatur agar orang-orang pindah. Tentu saja, Liu Jing tidak mungkin melakukannya sendiri. Semua orang telah bekerja keras. Petik 2. Liu Jing terus berterima kasih kepada saudara-saudara untuk pengaturannya, dan menyiapkan minuman dan air untuk mereka. Alhasil, saudara-saudara yang akhirnya mendapat kesempatan pindah, bekerja lebih keras. Hanya bercanda, bisa memindahkan ibu mertua Li Dong adalah kesempatan yang bahkan tidak bisa diminta oleh banyak saudara laki-laki. Ayahmu sibuk dengan Yurou, dan dia tidak bisa membantu. Untungnya, ada pemuda ini. Kalau tidak, aku dan kamu adalah satu-satunya, dan aku tidak tahu kapan harus pindah. Petik 2. Duduk di truk, Liu Jing berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saudara-saudaraku semua. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata kepada sopirnya, saat perpindahan selesai, ajak saudara-saudara keluar untuk makan enak. Petik 2. Ya, saudara Dong. Petik 2. Sopir itu tersenyum dan seharusnya begitu. Segera, semua orang datang ke area Villa Wanfu Real Estate. Ketika saya masuk ke villa, saya melihat bahwa perabotan di dalamnya masih baru. Ini semua dari hati Pak Wan, dan dia memilih furnitur terbaik untuk pengiriman. Apalagi, area villa ini dilengkapi dengan tim properti khusus yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kebersihan rumah, serta layanan lainnya. Liu Jing menatap rumah besar itu dengan mata merah. Suasana hatinya sangat bersemangat dan tidak bisa ditekan. Dulu ketika keluarga dalam kesulitan, dia juga membayangkan kaki suaminya bisa sembuh lebih awal, putrinya bisa menikah dengan suami yang baik, dan keluarga bisa pindah ke villa besar. Kini, semua mimpi itu telah terwujud. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dalam hidup ini akan benar-benar dapat tinggal di sebuah villa besar. Petik 2. Liu Jing menghela nafas. Di mana ini, Bu? Akan ada hari-hari baik di masa depan, kamu nikmati sisa hidupmu. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, ini bukan hanya villa besar, bahkan jet pribadi di masa depan, selama Anda menginginkannya, saya pasti akan mewujudkan impian Anda. Petik 2. Jangan pedulikan ini. Petik 2. Liu Jing tidak bisa menahan tawa, kamu nak, aku sudah sangat tua. Dimanapun ada begitu banyak ide, saya berharap keluarga dapat aman, sehat dan sehat. Petik 2. Bu, apa yang kamu katakan salah. Petik 2. Li Dong berkata dengan serius, kamu masih sangat muda dan cantik, dan ketika kamu berjalan dengan Yurou di jalan, orang lain mengira kamu adalah saudara perempuannya. Jika ini didengar oleh bibi lain, bukankah mereka akan cemburu? Hanya mulutmu yang manis. Liu Jing tersenyum lebih bahagia. Setelah pindah, Li Dong meminta saudara-saudara untuk pergi makan besar, tetapi dia tidak mengikuti. Biarkan Liu Jing membiasakan diri dengan lingkungan di rumah, dan Li Dong pergi ke perusahaan. Ketika dia datang ke kantor Lin Yurou, Li Dong menemukan bahwa itu penuh dengan formulir aplikasi. Apa ini? Li Dong bertanya dengan heran. Mereka semua adalah karyawan yang secara aktif melamar pergi ke Zonghai untuk mengembangkan bisnis pasar. Lin Yurou tersenyum. Bab 414. Xiao Bai, asisten di sebelahnya, bahkan lebih tersentuh. Tahukah kamu Dongge, antusiasme semua orang melonjak, dan beberapa orang mengatakan bahwa jika pengembangan pasar China Shipping tidak tersedia untuk mereka, di masa depan, utara, barat laut, dan bahkan tempat-tempat paling sulit di luar negeri harus dibiarkan. Mereka pergi. Petik 2. Mendengar ini,
Li Dong merasa sangat lega. Grup Lin ini adalah grup Lin yang dia inginkan. Karyawan terlalu bersatu, dan kekuatan dikumpulkan menjadi tali. Dia secara pribadi memilih 13 karyawan berprestasi sebelumnya, selain mereka, karyawan biasa lainnya harus mengikuti. Hanya saja Li Dong tidak menyangka antusiasme semua orang akan begitu tinggi. Terima mereka benar-benar. Petik 2. Lin Yurou juga tergerak. Pengembangan grup Lin bukan lagi urusan keluarga Lin, juga bukan urusan Li Dong. Ini adalah karir yang semua orang perjuangkan bersama. Kemudian, Lin Yurou memilih karyawan yang cocok untuk pergi ke Zonghai untuk menjelajahi pasar dari formulir aplikasi ini. Karena jumlah tempat yang terbatas, pemilihan selesai dengan cepat. Setelah melakukan ini, suasana hati Lin Yurou masih agak sulit untuk tenang. Li Dong, yang sedang duduk di sofa, tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuknya. Kamu seharusnya bahagia. Petik 2. Tentu saja aku senang. Petik 2. Lin Yurou tersenyum, lalu menghela nafas. Sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa aku sedang melakukan hal besar, peristiwa yang sangat berarti. Petik 2. Tapi kamu harus tahu bahwa sejak zaman kuno, tidak peduli siapa dia, selama dia melakukan hal-hal besar, dia akan sangat menderita dan sangat lelah, karena akan ada segala macam masalah. Apakah kamu takut? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak takut. Petik 2. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu ada di sisiku, tidak peduli seberapa banyak masalah, aku tidak takut. Petik 2. Di dalam hatinya, Li Dong adalah pilar spiritualnya. Selama Li Dong ada di sana, bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan takut. Li Dong tersenyum, dan tiba-tiba memeluk Lin Yurou, dan langsung menundukkan kepalanya untuk menutup bibirnya. Sehat. Mata Lin Yurou melebar. Orang ini membuat serangan mendadak. Dia tidak siap. Tetapi ketika saya memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya saya tidak perlu menyiapkan apapun. Li Dong tidak memiliki 1 inci pun, dan dengan cepat melepaskannya. Wajah Lin Yurou memerah sampai ke pangkal lehernya, dan dia tidak sabar untuk menemukan lubang di tanah. Terlalu memalukan. Ini di kantor. Bagaimana jika seseorang masuk dan melihatnya? Orang ini benar-benar semakin berani. Lonceng jingle. Pada saat ini, ponsel Lin Yurou berdering. Lin Yurou kembali sadar, menatap Li Dong, dan kemudian menjawab telepon. Sister Sen, kamu akhirnya memanggilku. Petik 2. Lin Yurou tampak terkejut. Li Dong duduk kembali di sofa, menatap Lin Yurou yang memanggil, menjilat bibirnya, merasakan aroma lip gloss yang samar, seolah tidak semanis es krim terakhir. Ya, iklan kedua akan segera diambil. Petik 2. Lin Yurou berkata ke telepon, dan kemudian dia memandang Li Dong, di mana kamu akan syuting iklan bedak kecantikan edisi kedua. Kita akan pergi ke Zonghai untuk membuka pasar. Untuk adegan syuting kali ini, ayo pergi ke Zonghai. Budaya pemandian air panas di sana lebih baik. Anda bisa berendam di pemandian air panas di sana. Anda membuat Shen Yun dan Jiao Jun siap. Pergi ke sana. Li Dongdao. Saudari Shen, pergilah ke Zonghai. Li Dong dan saya akan pergi ke Zonghai untuk menjelajahi pasar dalam beberapa hari terakhir. Ngomong-ngomong, saya akan menghabiskan beberapa hari di sana bersamamu. Saya mendengar bahwa sumber air panas di sana lebih banyak. Terkenal. Petik 2. Lin Yurou segera menjawab. Setelah menutup telepon, Lin Yurou sedikit bersemangat. Alasan mengapa bedak kecantikan sangat populer adalah karena periode pertama iklan terlalu populer. Periode iklan kedua terhenti sampai sekarang karena insiden Hanli yang memungkinkan grup Lin untuk beriklan 1 kali secara gratis. Bab 415. Sekarang setelah panasnya benar-benar turun, sekarang saatnya bersiap untuk edisi kedua. Jika periode kedua iklan masih sepanas periode pertama, Lin Yurou memiliki kepercayaan diri yang besar dan dapat memperoleh pijakan yang kuat di Zonghai. Kali ini,
Tujuan strategis lebih penting daripada tujuan Shanghai. Karena begitu grup Lin memperoleh pijakan di Zhonghai, itu berarti ia memiliki kualifikasi untuk memasuki utara. Setelah gagal, bahkan lebih sulit untuk berbaris ke utara. Karena itu, pertempuran ini sangat penting. Zhonghai. Li Dong membawa Lin Yurou dan menunggu di bandara. Mereka datang ke Zhonghai kemarin. Tapi tidak dengan mobil, tapi dengan mencarter pesawat. Shen Yun dan Jiao Jun terbang langsung dari Shanghai. Mereka berdua bergegas ke sisi Shanghai untuk membuat pengumuman, dan mereka terbang bersama setelah selesai. Di iklan pertama, mereka adalah pahlawan dan pahlawan. Sekarang di iklan kedua, biarkan mereka datang. Keduanya hanya membawa agen dan penata rias yang berdedikasi, sedangkan yang lain, Lin Yurou sudah membuat pengaturan di sini. Sister Shen, lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Petik 2. Begitu Lin Yurou melihat Shen Yun, dia bergegas untuk memeluknya. Haha, aku juga merindukanmu. Shen Yun berkata sambil tersenyum. Untuk Lin Yurou, dia menyukainya dari lubuk hatinya. Gadis seperti itu baik, polos, dan cantik, dia memperlakukan Lin Yurou sebagai saudara perempuannya sendiri. Sebagai perbandingan, Jiao Jun jauh lebih tenang. Tuan Li. Petik 2. Jiao Jun menyapa Li Dong, membungkuk sedikit, dengan hormat, lalu menyapa Lin Yurou. Tentu saja dia menghormati Li Dong. Karena dia tahu betul bahwa Li Dong adalah pria besar yang mengerikan, dia tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. Anda harus tahu bahwa sebenarnya ada banyak kakak laki-laki yang telah rusak di tangan Tuan Li ini. Misalnya, Qian Ming dari keluarga Qian di utara, Seng Jiahao dari keluarga Seng di Shanghai dan seterusnya. Tentu saja, selama itu bukan musuh Li Dong, maka tidak perlu khawatir sama sekali. Tuan Li ini memperlakukan musuhnya tanpa ampun, tetapi dia memperlakukan teman-temannya dengan cinta dan keadilan. Sister King, agen Shen Yun, juga dengan hormat menyapa Li Dong. Sikapnya sama-sama hormat. Tempat syuting sudah siap, Sister Shen, Tuan Jiao, kali ini terserah Anda. Sepanjang jalan, Lin Yurou berbicara dan tertawa dengan Shen Yun, dan suasananya santai dan menyenangkan. Pada waktu itu, di sebuah bangunan kuno di Zhonghai. Bangunan ini adalah rumah besar, tetapi itu bukan istana, tetapi pejabat kelas 1 dari dinasti Qing. Skalanya tidak kecil, rumah 3 masuk dan 3 keluar. Isinya semua terpelihara dengan baik dan telah menjadi rumah pribadi. Setelah Lin Yurou dan Li Dong datang ke Zhonghai, mereka akhirnya menemukan rumah itu dan menyewanya dengan banyak uang. Rumah ini adalah tempat yang digunakan untuk syuting tahap kedua kali ini. Di rumah, orang yang bertanggung jawab atas syuting iklan, mantan sutradara Jin, sudah lama menunggu di sini bersama orang-orang. Iklan dari pembuatan film terakhir membawa reputasinya ke tingkat berikutnya. Kali ini, Jin Dao memiliki harapan yang lebih tinggi. Setelah menerima berita itu, Direktur Jin bangun pagi-pagi dan membawa staf untuk datang ke sini, benar-benar ingin syuting iklan kali ini dengan sempurna. Semuanya sudah siap, Tuan Lin dan Tuan Li akan segera datang. Petik 2. Direktur Jin bertepuk tangan dan tersenyum pada semua orang. Setelah menyelesaikan pekerjaan, saya mengundang semua orang untuk pergi ke sumber air panas untuk makan besar. Oke, Direktur Kim perkasa. Semua orang tiba-tiba menjerit kaget. Tetapi pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar. Kalian, segera pergi dari sini, kami ingin rumah ini. Bab 416. Semua orang berbalik dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, saya melihat sekelompok orang berjalan masuk. Orang-orang ini bahkan tidak melihat mereka, mereka hanya ingin merebut posisi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat orang-orang itu tidak hanya mencoba merebut posisi, tetapi juga memindahkan peralatan mereka, Jin menjadi kesal. Dia bergegas langsung ke orang-orang itu. Berhenti, kami sudah menyewanya di sini, kamu ingin menembak, silakan pergi ke tempat lain.
Lin Yurou sudah menyewa tempat ini, dan orang-orang ini bahkan datang untuk mengambil tempat dan harus menggunakan peralatan mereka, yang terlalu banyak. Kelompok orang lain, yang memimpin, adalah Kumis. Dia melirik Direktur Jin, lalu ke papan publisitas yang ditempatkan di sana, dan mencibir. Biarkan kamu keluar dari sini, keluar saja, tidakkah kamu dengar? Jenggotnya diremehkan dan berkata, menjadi melengking dan bengkok lagi, percaya atau tidak membiarkan kalian semua keluar secara horizontal. Kami sudah menyewanya di sini. Melakukan ini terlalu sombong, kan? Jin Dao berkata dengan marah, jika kamu tidak pergi, percaya atau tidak, aku akan segera memanggil polisi. Meskipun ini di Zonghai, itu tidak dapat diganggu oleh orang lain. Untuk syuting iklan hari ini, sutradara Jin bangun pagi-pagi dan telah bersiap sampai sekarang. Hanya untuk menunggu protagonis pria dan wanita berada di sana untuk mulai syuting, tetapi orang-orang ini baru saja masuk, mereka sangat sombong dan tidak masuk akal. Kau benar, aku sangat sombong. Petik 2. Jenggot itu berkata dengan dingin, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Sudah terlambat untuk keluar. Jika aku melakukannya, percaya atau tidak bahwa kamu menghancurkan semua peralatanmu. Wajah Guide Jin berubah. Beberapa anggota staf lainnya juga marah. Mereka belum pernah bertemu orang yang sombong seperti itu. Itu tidak masuk akal sama sekali, dan bahkan mengancam mereka untuk menghancurkan peralatan mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang ini pastilah ular Zonghai. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu sombong. Kalian mencobanya. Jin Dao marah, dan pada saat yang sama dia bergegas untuk menjaga peralatannya dengan beberapa anak buahnya. Penembakan iklan hari ini sangat penting, terkait dengan promosi bedak kecantikan Lin Group di Zonghai, dan juga terkait dengan pekerjaan Jin Dao sendiri. Ketika orang-orang ini berani membuat masalah, sutradara Jin berani melawan mereka dengan putus asa. Bersulang, jangan makan atau minum anggur yang enak, ayo, hancurkan semua barang mereka padaku, buang semuanya. Petik 2. Wajah janggutnya tenggelam sepenuhnya, dan dia melambaikan tangannya. Kata-kata jatuh. Sekelompok orang bergegas. Mereka bertindak atas Direktur Emas, meninju dan menendang, dan juga merampas peralatan mereka. Lindungi peralatannya. Petik 2. Wajah Direktur Jin berubah drastis, dan dia berteriak. Brengsek, aku bertarung denganmu. Petik 2. Pekerja lain melindungi peralatan, dan yang lain menyambut mereka yang tidak masuk akal. Ledakan. Jenggot itu mencibir ketika dia melihat Direktur Jin mati-matian berusaha melindungi peralatan dan menendang. Kaki ini menendang keras dada Jin Dao. Apa? Direktur Jin berteriak, ditendang keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bernapas untuk sementara waktu. Jelas, orang-orang ini telah dilatih, dan Jin Dao dan mereka hanyalah orang biasa, bukan lawan sama sekali. Akibatnya, mereka hanya bisa jatuh ke tanah, melindungi peralatan itu dengan tubuh mereka. Bab 417, hal-hal yang tidak tahu apakah mereka hidup atau mati, tidak berani patuh, membiarkanmu pergi, tidak membiarkanmu pergi, dan tidak memberimu pelajaran, apakah kamu benar-benar berpikir apa? Yang aku katakan adalah lelucon. Jenggot itu berteriak, sekelompok anjing asing, jangan keluar, percaya atau tidak, apakah kalian semua akan pergi ke Senhe? Merebut peralatan mereka dan menghancurkan semuanya padaku. Orang-orang itu menjadi lebih sombong, meninju dan menendang mereka, mencoba menyakiti mereka dan membiarkan mereka pergi. Namun, Direktur Jin dan yang lainnya hanya berteriak dan menolak untuk melepaskannya. Lindungi peralatannya. Petik 2. Direktur Jin memelototi janggut dan matanya merah. Jangan pindahkan peralatanku, persetan dengan ibumu, aku akan membiarkanmu berhenti. Sepertinya kamu mencari kematian sendirian. Petik 2. Jenggot juga marah ketika melihat bahwa Direktur Jin sangat terobsesi untuk melindungi peralatan. Dia bergegas lagi, dan membanting kakinya ke punggung Direktur Jin. Sangat keras,
sangat brutal. Direktur Jin kesakitan, menjerit, dan melepaskan tangannya tanpa sadar. Lindungi peralatannya. Saya meminta Anda untuk melindungi, tanpa malu-malu. Jenggot itu meludah dan menginjak kamera. Klik. Tiba-tiba, kamera berharga itu langsung membusuk, dan pecahannya berserakan di mana-mana. Melihat peralatannya telah hancur, mata Gaid Jin menjadi merah. Tanpa tempat untuk melampiaskan amarahnya, Direktur Jin bangkit dari tanah dan melemparkan langsung ke janggut. Aku meniduri ibumu, aku berkelahi denganmu. Petik 2. Namun, dia lebih tua dari janggut itu, dan tidak peduli ukuran atau kekuatannya, dia bukan lawan dari pihak lain. Akibatnya, Direktur Jin dengan cepat jatuh ke tanah lagi. Jika tidak, janggut tidak langsung berhenti, tetapi menendang dan menendang tubuh Direktur Jin. Hal-hal bodoh, sekelompok anjing dari luar, jangan menanyakan nama Lao Luoku, mencari kematian. Wajah berjanggut itu menghina. Tembak mereka semua dan hancurkan semua peralatan mereka. Jika ada yang tidak yakin dan mematahkan kakinya, itu akan menjadi milikku. Petik 2. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat Direktur Jin dan yang lainnya, dan berencana untuk meruntuhkan studio yang dibangun oleh Direktur Jin dan mereka. Siapa yang berani memindahkannya sedikit dan mencoba? Tiba-tiba, sebuah suara datang. Suara ini tidak keras, tetapi jatuh di telinga semua orang, tetapi sangat jelas, seperti guntur. Mendengar kalimat ini, gerakan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Wajah janggut dan yang lainnya berubah, dan dia berbalik untuk melihat. Kemudian semua orang melihat sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang sangat tampan, di belakangnya, diikuti oleh beberapa orang, dua di antaranya sangat cantik. Li Dong dan Lin Yurou yang datang. Melihat Shen Yun dan Lin Yurou, mata berjanggut itu tiba-tiba menyala. Dia datang ke sini untuk merebut tempat, tetapi juga untuk syuting iklan. Model yang Anda undang sudah sangat cantik, Anda harus memiliki sosok, tampilan, dan tampilan. Namun, dibandingkan dengan kedua wanita itu, model yang diundangnya tampak seperti itik jelek. Yang terbaik, itu benar-benar yang terbaik. Dia belum pernah melihat wanita cantik seperti itu dalam hidupnya. Dan ada dua pada pandangan pertama. Suasana hati berjanggut menjadi bersemangat. Tanpa diduga, saya tidak menyangka bahwa saya merampok rumah di sini, belum lagi modelnya sendiri yang mengantarkannya ke pintu. Oh, apakah kedua wanita cantik itu juga datang untuk syuting iklan? Kebetulan, saya ingin menembak Lao Luo, mengapa Anda tidak menjadi model saya? Beard langsung mengabaikan Li Dong, menatap lurus ke arah Lin Yurou dan Shen Yun, kamera di sisimu rusak dan kamu tidak bisa menembak. Jadilah modelku. Aku akan memberimu uang 2 kali lipat. Petik 2. Bab 418. Bahasanya sembrono dan ekspresinya tidak terkendali. Tampaknya siapapun harus mendengarkan apa yang dia katakan. Jika tidak, harga akan dibayar. Lin Yurou tidak berbicara, tetapi wajahnya penuh amarah. Karena dia awalnya berpikir bahwa dia akan berada di sini dengan bahagia, dia akan menyelesaikan syuting iklan dengan lancar, dan kemudian pergi ke pemandian air panas. Tak disangka, hal seperti itu terjadi. Lawan tidak hanya mengalahkan Jin dan yang lainnya, tetapi juga menghancurkan peralatan. Terlalu sombong, terlalu mendominasi. Tuan Li, aku gagal melindungi peralatan, maaf. Petik 2. Direktur Jin melihat Li Dong datang, dan segera bangkit dari tanah, menyalahkan dirinya sendiri. Sekarang dia memperlakukan Li Dong dengan hormat. Karena Direktur Jin sudah tahu bahwa status Tuan Li sangat tinggi. Bahkan perusahaan Huai dari keluarga Qian Utara diakuisisi olehnya. Energi seperti itu menakutkan. Memegang paha seperti itu pasti akan berdampak besar pada karir fotografinya di masa depan. Li Dong mengangguk. Dia berjalan mendekat dan menarik Direktur Jin dari tanah, dan berbisik pelan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, bersiaplah, kita akan mulai menembak. Petik 2.
Direktur Jin melirik janggut, tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk, oke. Petik 2. Sekarang Tuan Li ada di sini, dia pasti akan menyelesaikan masalah ini. Melihat Direktur Jin dan yang lainnya mulai mengatur alat peraga lagi, dan bahkan mengutak-atik kamera yang telah ditendang keluar, janggut mereka menjadi suram. Dia menatap Li Dong, matanya menyipit. Wah, tidakkah kamu bertanya tentang nama Lao Luoku? Apakah kamu tidak tahu bahwa untuk menembak di sini, kamu harus mendapatkan persetujuanku? Kamu pikir kamu siapa? Li Dong berjalan menuju janggut. Semut seperti semut, berani berbicara di depanku, karena kamu menendang peralatan kami, lalu gunakan milikmu. Petik 2. Kamu ingin mati. Jenggot itu marah. Orang ini terlalu berani untuk mengatakan bahwa dia adalah semut. Kemudian dia melakukannya, dan itu adalah trik yang sangat kejam. Dengan satu tendangan, dia menendang ke arah tubuh bagian bawah Li Dong. Jika dia ditendang, diperkirakan dia akan langsung menjadi kasim. Ledakan, retakan. Petik 2. Tetapi pada saat berikutnya, gerakannya berhenti. Tapi Li Dong menendang kakinya hampir bersamaan. Kekuatan Li Dong sangat menakutkan. Dengan tembakan ini, dia bahkan tidak memegang tangannya, dan dia menendang tulang kering janggutnya hingga berkeping-keping. Ah, kakiku patah. Petik 2. Jenggotnya menjerit, dan seluruh tubuhnya miring ke satu sisi. Tapi tindakan Li Dong belum berhenti. Tamparan lain ditampar, dan ditampar keras di wajah janggut. Terkunci. Kekuatan tamparan ini lebih besar. Jenggot dan janggut semuanya beterbangan, setidaknya setengah dari giginya rontok, dan darah terus mengalir. Dia berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti, dan seluruh tubuhnya hampir hilang. Tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Rumput, pergi padaku, bunuh dia untukku. Beard menjerit keras, giginya hampir setengah copot, dan bicaranya mulai bocor. Mengerikan. Bab 419. Orang-orang yang dibawanya, melihat kakak tertua mereka dipukuli seperti ini, dan mereka semua marah. Semua orang bergegas menuju Li Dong bersama-sama. Tetapi, bang-bang, ditemani oleh beberapa suara teredam, saya melihat orang-orang itu, yang semuanya patah kaki, semuanya jatuh ke tanah, meratap. Bahkan Tuan Besar bukanlah lawan Li Dong, apalagi kelompok seperti itu. Pada saat ini, Beard akhirnya tahu bahwa dia telah menendang pelat besi. Dia menatap mata Li Dong seolah-olah dia sedang melihat monster. Kamu, siapa kamu? Jenggot tidak peduli dengan kakinya yang pendek, dan berkata dengan tajam, apakah Anda tahu untuk siapa saya bekerja? Kalau begitu katakan padaku, untuk siapa kamu bekerja? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Ketika dia pertama kali tiba, dia tidak keberatan membuat adegan main-main. Kalau tidak, semua kucing dan anjing akan memprovokasi dia, itu akan terlalu merepotkan. Namun, sangat disayangkan ketika Beard mendengar pertanyaan Li Dong, wajahnya berubah beberapa kali, tetapi dia tidak memberi tahu orang di belakangnya. Kamu punya jenis, ayo pergi. Jenggot membuat anak buahnya saling mendukung, terlatih-tatih dan melarikan diri. Belum lagi peralatannya. Apa lelucon? Pria tampan itu memukuli mereka seperti ini dengan 3 pukulan dan tendangan, dan kemudian dia tinggal, mencari kematian. Bagaimana? Apakah peralatan mereka tersedia? Li Dong berjalan mendekat dan bertanya kepada Direktur Jin sambil tersenyum. Bisa. Petik 2. Direktur Jin mengangguk, dengan ekspresi terkejut, selain itu, peralatan mereka lebih baik dan lebih mahal daripada yang kami siapkan. Petik 2. Dia baru saja dipukul dan ditendang oleh janggut itu, tetapi cederanya tidak serius, hanya beberapa luka ringan. Yang lain juga mengalami beberapa luka ringan. Bungkus dulu. Nanti, kalau menurutmu sudah oke, ayo kita mulai bekerja. Setelah syuting selesai, aku mengajakmu pergi ke pemandian air panas. Petik 2. Li Dong tersenyum. Direktur Jin menanggapi dan pergi dengan beberapa asisten untuk membalut saja,
dan kemudian bersiap untuk mulai menembak. Tahap kedua dari iklan produk masih melanjutkan tahap pertama, sisir rambut Anda untuk hidup Anda, tetapi copywriting dan plot scene telah mengalami beberapa perubahan. Saudari Sen, biarkan aku berganti pakaian denganmu. Lin Yurou tersenyum dan berkata kepada Sen Yun, ketika iklan selesai, kita akan pergi ke pemandian air panas dan bersantai. Petik 2. Keduanya berjalan cepat menuju ruang ganti di dalam, dan Xiao Jun juga pergi untuk berganti pakaian. Li Dong tidak ada hubungannya, dan duduk di kursi di sampingnya. Dia bermain game seluler sebentar, dan merasa bosan, jadi dia menutup matanya dan bersiap untuk tidur. Pada saat ini, Direktur Jin datang. Tuan Li, ada apa? Li Dong membuka matanya. Mereka sudah memiliki beberapa sampel di peralatan mereka, apakah mereka perlu menyimpannya? Tinggalkan kentut, semuanya diformat, kata Li Dong ringan. Orang-orang itu berani datang dan membuat masalah. Jika mereka tidak membutuhkan peralatan fotografi untuk membuat iklan, Li Dong akan menghancurkannya. Bagus. Petik 2. Direktur Jin langsung bersemangat. Tuan Li ini benar-benar terlalu lega untuk melakukan sesuatu. Kemudian, Direktur Jin pergi untuk mempersiapkan pemeriksaan akhir. Setelah beberapa saat, Sen Yun dan yang lainnya berganti pakaian dan keluar. Di bawah bimbingan Direktur Jin, iklan mulai syuting. Lin Yurou sedang menonton, berdiskusi dengan Direktur Jin dari waktu ke waktu, sementara Li Dong duduk di kursi dan terus tertidur dengan mata tertutup. Saya tidak tahu berapa lama. Oke, itu sempurna, itu sempurna. Petik 2. Direktur Jin menamparkan wajahnya dengan kekaguman. Untuk mengejar hasil terbaik, bahkan jika Direktur Jin mengatakan bahwa itu baik-baik saja, tetapi Sen Yun dan Xiao Jun terus meminta pemotretan ulang, sampai mereka sempurna. Semua orang merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai hasil yang lebih baik, dan itulah akhirnya. Pekerjaan syuting. Mereka dapat yakin bahwa periode iklan kedua ini pasti akan menyebabkan hiruk-pikuk lainnya. Grup Lin pasti dapat memanfaatkan efek iklan dari fase kedua ini untuk mendapatkan pijakan yang kuat di China Shipping dan membuka pasar baru. Bab 420. Suami. Setelah penembakan, Lin Yurou datang dan berteriak. Namun, Li Dong tidak bereaksi. Duduk tak bergerak di kursi. Orang ini, bukankah seharusnya dia tertidur? Lin Yurou bergumam. Ketika staf di sekitarnya mendengar ini, mereka diam-diam mengaguminya, seperti yang diharapkan adalah Tuan Li. Dikelilingi oleh keindahan besar seperti Sen Yun dan Presiden Lin, dia bahkan bisa tertidur. Ya, Yurou. Apakah kamu mendapatkan sertifikat dari Tuan Li? Sen Yun tiba-tiba berseru ketika dia mendengar nama Lin Yurou. Ketika kata-katanya jatuh, bakat lain bereaksi. Lin Yurou dulu dipanggil dengan nama Li Dong, tapi sekarang dia dipanggil langsung suaminya. Yah, aku menikahinya, dan aku mendapat sertifikat selamat tahun baru Imlek. Lin Yurou tersenyum dan mengangguk. Selamat. Petik 2. Sen Yun dengan tulus berharap. Menurutnya, gadis yang baik seperti Lin Yurou harus menemukan pria yang baik untuk menjadi suaminya. Demikian pula, dia juga memiliki sedikit rasa iri di hatinya. Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan pria yang penuh dengan diri saya di masa depan. Li Dong membuka matanya dengan linglung. Saya melihat sekeliling dan melihat semua orang sedang menyelesaikan menyelesaikan peralatan. Mereka terkejut, sudah selesai. Dia benar-benar tertidur sekarang. Yah, sudah berakhir. Lin Yurou mengangguk. Oke, ayo pergi ke pemandian air panas. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya. Besar. Semuanya heboh, berendam di pemandian air panas, makan makanan enak, dan menikmatinya sepulang kerja, tidak terlalu asik. Segera, semua orang mengemasi semuanya dan pergi dengan ribut ke sumber air panas terbesar di Zhonghai. Pada waktu bersamaan, di hotel bintang 5 terbesar di China Overseas. Di dalam kotak mewah, semua orang mendorong cangkir dan mengganti cangkir,
jadi sangat hidup. Haha, Tuan Yan benar-benar muda dan menjanjikan. Di masa depan, ketika keluarga Yan ada di tanganmu, itu pasti akan dapat berkembang lebih baik di Zonghai, dan bahkan tidak akan sulit untuk memasuki utara. Petik 2. Bukankah, meskipun ini adalah ujian dari Yan Patriarki Yan, tetapi menurut saya, ini sama sekali tidak masalah, saya akan menghormatinya lagi. Petik 2. Dulu, ketika Tuan Yan tidak mengendalikan perusahaan kecantikan ini, perusahaan itu tidak mencolok. Sekarang, di bawah kepemimpinan Tuan Yan, ia telah menguasai 20% pasar China Shipping. Saat itu, dia hanya perlu menempati lebih banyak dari 30% pasar. Penilaian keluarga akan selalu selesai, dan masa jabatan berikutnya adalah Presiden Yan. Saya mengucapkan selamat kepadanya sebelumnya. Petik 2. Beberapa orang terus mengungkapkan pujian mereka. Yan Feng, yang duduk di atas, hanya melambaikan tangannya dengan ekspresi rendah hati. Jangan pegang aku. Petik 2. Yan Feng berkata dengan rendah hati, saya sangat puas dengan pasar 20% saat ini. Sekarang hal-hal belum selesai, Anda hanya memuji saya. Jika Anda gagal, bukankah itu akan menjadi wajah yang ditampar? Dia berkata begitu, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Gagal, tidak ada. Dia menghabiskan begitu banyak waktu dan uang, tidak ada alasan untuk gagal. Sebagai pewaris tunggal keluarga Yan akan menyerahkannya kepada dirinya sendiri di masa depan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Namun, penilaian yang diberikan oleh keluarga ini dan menyerahkan perusahaan kecantikan terburuk dalam keluarga kepada dirinya sendiri adalah untuk memungkinkannya memperoleh sekitar 30% dari ruang pasar Zonghai. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memulai dari awal, tanpa bergantung pada keluarganya, dan secara langsung mencapai pangsa pasar perusahaan hingga saat ini. Dia hanya kurang satu lapis dari level terakhir dan dapat menyelesaikan penilaian keluarga. Selama proyek di tangannya selesai, dia akan dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna. Gagal. Kalau tidak ada, berhenti bercanda, Pak Yan. Petik 2. Itu benar, jika bahkan Presiden Yan gagal, siapa lagi yang bisa melakukannya di Donghai secara keseluruhan? Dengan kata-kata ini, Yan Feng mendengarkan dengan sangat nyaman, tersenyum dan mengangguk, mengangkat gelas anggurnya, dan menyentuh semua orang. Kalau begitu ambil kata-kata baikmu, datang dan selesaikan cangkir ini. Petik 2. Bum bum bum. Pada saat ini, pintu kotak itu diketuk. Kemudian, seorang pengawal berjas hitam masuk, berjalan cepat ke Yan Feng, dan mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Wajah Yan Feng tiba-tiba berubah, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Bajingan, kamu tidak bisa melakukan hal kecil dengan baik. Iklan itu tidak berhasil direkam. Setelah konferensi pers ditunda, aku tidak bisa membiarkanmu. Petik 2. Dia selesai berbicara dengan suara rendah, dan wajahnya kembali tenang. Minum dulu, semuanya, aku akan keluar dan mengurus sesuatu. Petik 2. Tuan Yan bebas. Petik 2. Segera, Yan Feng keluar dari kotak. Di antara para tamu, sudut salah satu dari mereka sedikit meringkuk. Orang ini secara mengejutkan adalah Cui Ze. Sepertinya ada konflik dengan orang-orang dari grup Lin. Ini sangat bagus. Efek seperti ini yang saya inginkan. Petik 2. Cui Ze bergumam dengan suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Saya harap Anda tidak akan terlalu boros, Anda dapat menahan Li Dong selama beberapa hari. Di ujung tangga, Lao Luo bersandar ke dinding, berdiri dengan satu kaki saja, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, dan seluruh orangnya tampak sangat malu. Presiden Yan. Petik 2. Melihat Yan Feng keluar, Lao Luo dengan cepat berteriak. Dia berjalan menuju Yan Feng dan melompat lebih tepatnya, tapi dia tidak bisa berdiri dengan satu kaki, dan dia hanya bisa berpegangan pada dinding, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Awalnya, dia tidak punya wajah untuk kembali menemui Yan Feng.
Karena apa yang dipercayakan Yan Feng kepadanya, dia menjadi kacau. Tetapi untuk masalah ini, dia harus kembali dan melapor ke Yan Feng. Apa yang telah terjadi? Yan Feng mengerutkan kening, bukankah aku memintamu untuk syuting iklan? Mengapa kakiku patah? Dia menekan amarahnya tanpa meledak. Kali ini syuting iklan sangat penting baginya. Dalam beberapa hari, peluncuran produk perusahaannya akan dimulai. Untuk pemotretan iklan ini, dia telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa model. Melihat penampilan Lao Luo sekarang, jelas ada yang tidak beres. Dalam benaknya, Lao Luo hidup atau mati, dia tidak peduli, yang dia pedulikan adalah kemajuan syuting komersial. Tuan Yan, saya tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Petik 2. Lao Luo menangis dan mengeluh, saya mengikuti instruksi Anda dan menemukan sebuah rumah kuno, tetapi posisinya dirampok. Petik 2. Jika Direktur Jin ada di sini, dia pasti harus memberinya mulut besar. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Jelas dia membawa orang-orang untuk merebut posisi, mengalahkan pemandu emas dan yang lainnya, dan bahkan menghancurkan peralatan pemandu emas. Sekarang di sini untuk membalikkan hitam dan putih. Direbut, wajah Yan Feng berubah. Di Zonghai, hanya sedikit orang yang berani menjadi musuhnya. Siapa yang begitu berani melawannya? Ya, aku dirampok. Aku sudah menemukan rumah pejabat kelas 1 di dinasti Qing. Bangunan di sana terpelihara dengan sangat baik dan pasti bisa menembakkan efek kostum terbaik, tapi itu diambil alih oleh orang lain. Petik 2. Lao Luo menggertakkan giginya dan terus menangis. Kami bukan lawan, bukan hanya saudara-saudaraku dan aku yang diinterupsi, tetapi peralatan kami juga diambil. Petik 2. Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah bawahan Anda, Tuan Yan, tetapi mereka tidak memberikan wajah apapun. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.